Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempublikasikan dan juga mempresentasikan tentang teropong bumi di Monas. Saksikan video berikut. Teropong bumi atau teropong medan adalah teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Ada pula yang menyebut teropong bumi sebagai teropong gerhana. Teropong jenis ini biasa digunakan oleh orang-orang di laut, seperti nahkoda kapal, angkatan laut, bahkan para bajak laut zaman dahulu dan mungkin zaman sekarang juga. Selain digunakan di lautan, teropong bumi juga dapat digunakan di wilayah daratan. Misalkan para tentara menggunakan teropong bumi untuk memantau keadaan di perbukitan. Sejarah teropong bumi. Teropong bumi pertama kali ditemukan pada abad ke-17 oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan dan astronom terkenal asal Italia. Teropong bumi pertama yang dibuat oleh Galileo memiliki lensa objektif berdiameter 1,5 inci dan lensa okuler berdiameter 1 inci. Dengan alat ini, Galileo berhasil mengamati bintang-bintang, planet-planet, dan bulan. Sejak saat itu, teropong bumi terus mengalami perkembangan dan pengembangan teknologi. Pada abad ke-18, William Herschel membuat teropong bumi dengan lensa objektif berdiameter 48 inci yang saat itu merupakan teropong bumi terbesar di dunia. Pada abad ke-19, teropong bumi mulai digunakan secara luas oleh para astronom untuk mempelajari alam semesta. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan juga lensa okuler. Jadi, sinar yang masuk ke dalam teropong dibiaskan oleh lensa. Benda yang diamati terletak di titik jauh tak hingga, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada pada titik fokusnya. Itu mengapa kita bisa melihat benda-benda yang berada di titik yang sangat jauh menggunakan teropong bumi. Berdasarkan bagiannya, teropong bumi memiliki 2 lensa cembung dan 1 lensa pembalik di antara lensa cembung. Jalannya cahaya melalui teropong bumi ialah pertama, cahaya melewati lensa cembung objektif. Lalu, cahaya akan jatuh pada titik fokus lensa objektif. Di sini, sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu, bayangan diteruskan melalui lensa pembalik sehingga sifat bayangan menjadi tegak dan berukuran sama. Bayangan kemudian diteruskan ke lensa okuler. Pada mata tak berakomodasi, lensa okuler membentuk bayangan bersifat maya, tegak, dan tak hingga. Sedangkan pada mata berakomodasi maksimal, lensa okuler menghasilkan bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Dari proses pembentukan bayangan teropong bumi, dapat dirumuskan panjang teropong bumi, yaitu D, sama dengan FOB atau panjang fokus lensa objektif, ditambah 4 FPB atau panjang fokus lensa pembalik, dan ditambah FOK, panjang fokus lensa okuler. Lalu perbesarannya dapat dirumuskan, yaitu M sama dengan FOB atau panjang fokus lensa objektif dibagi SOK atau jarak bayangan benda oleh lensa objektif ke lensa okuler.